warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah Bebianti dengan NIM K73241118 kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi perubahan konstitusi dengan studi kasus utama pada Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Di sini saya akan membahas bagaimana proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang diatur dalam pasal 37 serta pemikiran-pemikiran yang berkembang sejak era reformasi. Ada yang tahu nggak sih mengapa perubahan konstitusi itu penting? Nah, untuk mengawali pembahasan kali ini penting untuk memahami mengapa perubahan konstitusi menjadi topik yang relevan. Sebuah konstitusi meskipun dianggap sebagai fondasi negara, bukanlah dokumen yang kaku dan abadi. Seiring berjalannya waktu, dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat terus berkembang. Jika konstitusi tidak mampu mengakomodasi perubahan ini, maka berpotensi menjadi penghambat kemajuan. Oleh karena itu, amandemen atau perubahan konstitusi merupakan mekanisme yang wajar dan bahkan diperlukan. Namun, perlu ditekankan bahwa perubahan tersebut harus didasarkan pada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan negara dan bangsa secara keseluruhan, bukan hanya untuk melayani kepentingan politik dari kelompok tertentu. Nah, selanjutnya ada teori perubahan konstitusi menurut Armstrong. Seorang teoritis perubahan undang-undang dasar dapat dilakukan melalui berbagai cara. Armstrong, seorang ahli konstitusi, menyebutkan 4 macam cara, yaitu yang pertama, oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti parlemen, namun dengan batasan-batasan prosedural yang ketat. Yang kedua, oleh rakyat melalui referendum. Rakyat secara langsung memberikan persetujuan terhadap perubahan konstitusi melalui mekanisme referendum. Yang ketiga, oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Dalam sistem federal, perubahan konstitusi memerlukan persetujuan dari sejumlah negara bagian, mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan untuk yang terakhir, dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Perubahan terjadi melalui praktik konstitusional yang berkembang atau melalui lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mengkaji dan mengusulkan perubahan konstitusi. Nah, selanjutnya ada KCWR 2010 yang mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama perubahan resmi, yaitu perubahan yang dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri. Yang kedua, penafsiran hakim. Putusan-putusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi, dapat memberikan interpretasi baru terhadap pasal-pasal konstitusi secara tidak langsung mengubah makna dan penerapannya. Dan yang terakhir, kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi, yaitu praktik-praktik yang berulang dan diterima dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis dalam konstitusi. Nah, jadi itu adalah penjelasan teori menurut beberapa ahli. Selanjutnya ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 37 ketentuan tentang perubahan, yaitu yang pertama, usulan perubahan Undang-Undang Dasar harus diajukan oleh minimal sepertiga anggota MPR. Yang kedua, usulan perubahan disampaikan tertulis, lengkap dengan pasal yang diubah dan alasannya. Yang ketiga, sidang MPR untuk membahas perubahan Undang-Undang Dasar harus dihadiri minimal 2/3 anggota. Yang keempat, perubahan disetujui jika disepakati oleh lebih dari 50% dan 1 anggota MPR. Yang terakhir, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diubah. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu sejak memasuki era reformasi, muncul arus pemikiran tentang keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan pemikiran yang ada sebelumnya. Secara garis besar, arus pemikiran tersebut dapat dikemukakan antara lain yaitu yang pertama, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 membawakan sifat eksekutif, yakni memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain, yaitu legislatif dan yudikatif, seakan-akan tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif.
Yang ketiga, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak tegas di antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga ada yang menyebutnya sebagai sistem kuasi presidensil. Yang keempat, perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan yang terakhir, rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirasa kurang memadai lagi untuk mewadahi tuntutan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan bahwa konstitusi memang bisa dan harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi perubahan itu harus dilakukan secara bijak dan demokratis, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memahami tentang pentingnya perubahan konstitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it.